Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti selaku kepala sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Gedangan 03 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama untuk melakukan belajar bersama tentang disiplin positif. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita tunggu syafaatnya nanti di akhir zaman. Amin. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Wisma karena memberikan kesempatan dan waktu pada saya agar bisa mengeluarkan apa yang sudah saya pelajari. Terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif dari saya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari saya belajar mengenai budaya positif sebagai tugas pada modul 1. Tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Pertanyaan pematiknya adalah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pertanyaan tematik, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin pada anak? Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Oke, dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau memberikan tanggapan dari 1, 2, dan 3, apakah pernyataan nomor 1, 2, dan 3 itu benar? Mau silakan. Oke, Busari. Kalau menurut saya, hukum memang dapat mendisiplinkan anak, tapi kita melihat hukumnya yang berbeda. Nah, misalnya hukumnya disuruh laki-laki di sekitar lapangan itu bagi saya itu belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya kalau rumah ya diberi membaca atau literasi, terus nanti anak itu menulis apa yang dia baca. Ya. Terima kasih Bu Sari. Saya akan mengulang pernyataan Bu Sari tadi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi hukumannya yang bersifat positif seperti membaca dan seterusnya. Bapak dan Ibu, mari kita akan mempelajari apakah hukuman tersebut baik untuk disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Oke. Dalam mempelajari budaya positif, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Oke. Yang pertama, kita akan mulai yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pembahasan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Artinya, menuntun dari segala kekuatan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, guru ibarat sebagai petani, sekolah ibarat sebagai tanah atau lahan, dan murid ibarat sebagai tanaman. Menuntut murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Artinya, ketika kita menanam jagung, pasti buahnya akan jagung juga. Tidak bisa kita menanam jagung, buahnya nanti ketela, itu tidak bisa. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah merawat pohon jagung tersebut agar dapat tumbuh dengan baik, membersihkan tanaman yang mengganggu, memberikan pupuk, menyiram. Hal itu yang diibaratkan di Hajar Dewantara pada guru. Bagaimana anak itu bisa menjadi merdeka, anak itu bisa berkembang sesuai bakat dan minatnya, dan Bapak Ibu guru bisa menuntun potensi-potensi anak tersebut. Yang berikutnya adalah pendidikan yang menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan minatnya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dalam bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa kepada anak. Berikutnya adalah mengubah paradigma respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan hidup kita. Responnya. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini adalah kita tidak bisa mengubah atau membuat orang lain sama persis pandangannya dengan kita. Yaitu itu keluarga kita sendiri. Yang harus kita kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang sering kita lihat adalah di sekitar sekolah kita adalah ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita fokusnya masih pada kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku yang mereka tunjukkan pasti memiliki suatu tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu adalah beberapa respon dan teori kontrolnya. Berikutnya kita memasuki disiplin positif. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada kata disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter siswa secara positif, bukan hanya sekedar mematuhi aturan. Disiplin positif menjadi salah satu pilar penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik. Bapak Ibu, mari kita refleksi sebentar. Di sekolah kita sudah ada peraturan yang kita berikan kepada anak-anak. Apakah masih ada anak-anak yang melanggar? Masih, betul. Apakah ada konsekuensi dari tindakan anak-anak melanggar? Ada. Oke. Harapannya dengan adanya disiplin positif, anak tidak takut pada hukuman, tetapi anak mempunyai kesadaran bahwa ketika dia mematuhi peraturan itu ada manfaatnya, ada tujuannya. Harapannya adalah anak-anak memiliki motivasi untuk berperilaku baik sehingga dapat membentuk karakter peserta didik yang baik.
tidak memandang agama, tidak memandang ras, tetapi nilai itu sudah diakui secara umum bahwa hal tersebut adalah karakter yang baik. Contoh-contoh nilai kebajikan suatu organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, salah satu tujuannya adalah mewujudkan peserta didik yang berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang berikutnya adalah Primary Years Program atau disingkat PYP. PYP ya Pak ya. Di sini nilai kebajikan yang akan ditanamkan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan sesuai dengan life skill keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang tidak berhubungan dengan agama, tidak berhubungan dengan ras, tidak berhubungan dengan budaya dan suku. Oke. Setelah kita mempelajari nilai kebajikan, kita akan melanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata saya juga baru mengetahui bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu yang akan dipenuhi oleh manusia secara normal. Bagaimana kalau 5 kebutuhan itu tidak tercukupi? Pasti ada suatu kendala atau penampakan atau masalah di kemudian hari. Yang kita akan lihat adalah 5 kebutuhan dasar manusia, baik anak-anak, dewasa, memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jika tidak terpenuhi, maka kesehatan akan terganggu. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima atau dipedulikan atau berbagi, kerjasama menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, jadi disinilah nanti anak-anak akan belajar kolaborasi, berbagi dengan teman-teman sebayanya, akan melatih peduli, itu ada di kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan belajar diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dicintai. Ya. Kemampuan anak secara kognitif itu juga merupakan suatu kebutuhan dasar dalam indikator penguasaan. Yang berikutnya, yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bagaimana kalau kebutuhan itu tidak tercukupi? Misalkan begini, misalkan saya punya murid si A begitu. Di dalam kelas dia selalu bermain slang, bermain apa? Kemungkinan dari kebutuhan ini yang dia tidak dapatkan apa? Ketika dia belajar di kelas, tetapi dia tidak memperhatikan, tetapi malah asik bermain. Kebutuhan apa yang sekiranya anak tersebut kurang? Kasih sayang. Ya, bisa kasih sayang, bisa dia merasa kurang diperdulikan. Kesenangan juga bisa karena dia mungkin di rumah tidak bisa bermain.
Kemudian misalkan begini, si Damar misalkan ke kantin beli jajan, kemudian dengan kesenangannya dia lempar-lempar ke temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Mandi. Makanan. Bertahan dulu. Karena saya sebenarnya saya menerima penguasaan kebebasan atau penguasaan kebebasan. Ya, kebebasan. Ya, bisa kebebasan, bisa juga kesenangan. Jadi harapannya dengan mempelajari modul ini Bapak Ibu Guru tidak langsung marah kepada siswa, tetapi bisa mendalami bahwa siswa tersebut membutuhkan apa dari 5 kebutuhan. Bagaimana kalau memang kebutuhan kasih sayang itu belum terpenuhi? Maka Bapak Ibu Guru di sekolah sudah sewajarnya untuk memberikan kasih sayang, rasa perhatian. Berikutnya, oke, tadi sudah mendengarkan saya mempresentasikan, belum selesai. Sekarang saya meminta Bapak Ibu untuk mengepalkan satu tangan kanan saja. Ya, sudah kepalkan yang kuat. Pak Gun, Pak Gun, ayo Pak. Boleh dengan depannya, boleh dengan belakangnya, boleh dengan sampingnya. Satu mengepal, yang satu berusaha membuka. Ya, Mbak Raka sama, Mbak Raka sama, Mbak Putri sama. Ya, satu perintahnya ini, satu orang tangannya mengepal, satu orang tangannya membuka. Jadi hanya salah satu saja. Dan dua-duanya hanya salah satu. Ya, yang kanan sudah. Yang kanan berhenti. Yang membuka, coba sama saya. Yang mengepal, silakan tangannya kepalkan dengan kuat. Yang membuka, silakan bukalah dengan bagaimana cara berdiri ini. Boleh dirayu-rayu, yang penting bisa membuka. Mengepal kuat. Saya beri waktu 3 menit ya. Terlalu kencang, oke. Sebetulnya intermezzo itu SPG ini untuk mengawali tentang teori motivasi. Pak Gun tadi mungkin karena merasa kasihan Bundara terus kalau Bapak bisa. Oke, mengawali teori tentang motivasi manusia. Tadi adalah sebagai contoh, anak mengepal itu keinginan. Kita punya keinginan yang kuat. Mau dirayu, mau diapakan, mau yang buka cantik, mau yang buka lawan jenis ya. Kalau kita sudah mau kita buka itu tidak akan bisa. Ini adalah motivasi yang ada pada diri kita masing-masing. Kita punya satu keinginan yang kuat di dalam hati kita, itu masing-masing punya satu keinginan yang kuat yang terkadang kita tidak menyadari. Maka untuk itu kita harus membangkitkan motivasi diri kita
yang ada. Ya, misalkan Pak Supran, misalkan ya, Pak Supran itu sudah jadi olahraga, berprestasi, pasti masih punya suatu keinginan yang kuat. Mungkin kalau punya keinginan, kalau kita TGP, motivasinya adalah ingin menjadi kepala sekolah, karirnya akan naik lagi. Dari keinginan tersebut, maka nanti akan muncul langkah-langkah untuk dapat mewujudkan. Kita akan belajar motivasi yang ada pada manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang anak-anak itu berangkat lebih awal atau memakai baju lengkap itu bukan karena kesadaran, karena takut akan dihukum. Bapak Ibu juga begitu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dua motivasi tersebut adalah motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar, takut dihukum sama ingin mendapatkan penghargaan. Yang tadi yang tangan mengepal kuat tadi adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang sudah dipercaya. Ya, jadi kita sudah mempercayai sesuatu dan kita punya motivasi, maka kita akan berusaha dengan keras untuk mewujudkan. Biarpun digoda temannya, biarpun dibujuk-bujuk, tetap dengan istiqomah, tetap istiqomah dengan motivasi. Iman tidak berikutnya, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Hukuman. Ya, hukuman itu ciri-cirinya yang pertama adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Ada yang terlambat atau tidak pakai baju olahraga, Sultan langsung tiba-tiba, lari putar lapangan, itu tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak melibatkannya. Jadi murid baru datang, langsung tiba-tiba disuruh mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, bersifat satu arah, hanya dari gurunya saja. Yang keempat, berakhir hukuman berbentuk fisik ataupun psikis. Yang berikutnya, teori konsekuensi terencana dan sudah disepakati. Berarti sudah ada kesepakatan. Misalkan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti nanti pulangnya lebih lama. Jadi anak sudah tahu bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, dia sudah tahu nanti ada konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ternyata dengan adanya konsekuensi pun anak juga merasa tidak nyaman. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi nanti yang akan kita praktekkan, yang sudah saya praktekkan adalah restitusi. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini juga saya baru tahu. Ternyata saya pun sudah pernah menjadi kelimanya. Yang paling jarang itu yang kelima, terutama ya. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum yang suka memberikan hukuman satu arah tadi. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi terkadang kita selalu menunjukkan kesalahan kepada murid biar dia merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman.
yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ada berapa? Ada 5. Pertanyaannya nggak bisa. Ya, contoh-contoh posisi penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Misalkan hormat pada bendera selama 1 jam ketika dia terlambat sekolah. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak atau Ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Atau misalkan seperti ini. Tahu nggak kamu yang kamu lakukan? Kamu sudah membuat guru kecewa. Itu juga membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Posisi guru sebagai teman. Contohnya adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kemudian tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini saja. Yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Jadi di posisi manajer adalah fokus pada anak mencari solusinya sendiri. Dia harus memperbaiki keadaan atau mencarikan solusinya sendiri. Oke. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apakah saya? Saya kecewa sekali dengan kamu, misalkan begitu. Kira-kira posisi kontrol yang mana dari 5 tadi? Penghukum, bersalah, teman, pemantau, nomor 2 apa Pak Supra? Oh, pembuat bersalah. Kata Pak Supra jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Kita lihat. Ternyata betul. Beri tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu masih menyimak dengan baik. Pertanyaan kedua. Kamu tidak pernah benar melakukan ini. Kira-kira posisi kontrol apa? Memantau, menghukum. Ya, kita lihat apakah memantau ataukah penghukum. Betul betul. Ya, nanti dapat bukti ya, bukan brosur baru. Yang berikutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang berikutnya, ayolah melakukan demi Bapak, demi Ibu. Teman spesial. Oke, kita lihat. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Biasanya anak-anak yang lupa bikin PR. Apakah memantau? Oke, sudah betul semua. Berarti Bapak Ibu sudah mengetahui posisi kontrol mana Bapak Ibu sekarang. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang sudah disepakati oleh semua warga kelas. Biasanya Bapak Ibu akan membuat ini ketika di awal tahun pembelajaran. Bagaimana membuat atau membentuk kesepakatan kelas? Biasanya saya menanyakan kepada anak-anak kelas yang seperti apa yang mereka inginkan atau suasana kelas
dibuat dalam pernyataan yang positif atau kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat, tidak perlu banyak-banyak, sedikit tetapi anak-anak mudah untuk mengingatnya. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke, ini yang sudah saya praktekkan, yaitu membuat keyakinan kelas pada kelas 5. Yang awalnya setiap anak saya suruh menuliskan satu buah saja keinginan mereka tentang kelas dan suasana kelasnya. Setelah itu kita tulis di papan tulis semua yang mereka inginkan, yang sama, yang hampir sama, maknanya sama, kita kelompokkan. Berikutnya adalah mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Yang terakhir adalah disepakati dan ditandatangani oleh anak-anak. Dari keyakinan kelas kita materi terakhir kita adalah restitusi. Restitusi sendiri memiliki arti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan berupa tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang berikutnya, dalam restitusi ada tahap-tahapannya, yaitu tahapannya memakai segitiga restitusi. Pendekatan disiplin positif yang membantu memperbaiki kesalahan mereka ke dalam kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada restitusi ada 3 tahap. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah validasi tindakan kesalahan. Tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah dan menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita bisa menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu adalah salah satu langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kalau yang kita lakukan itu biasanya menstabilkan identitas dengan cara konfirmasi kepada anak, apakah benar itu dilakukan, apakah benar itu tidak dilakukan, dan memberi penguatan bahwa setiap anak pasti melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tahap kedua adalah validasi kesalahan. Validasi kesalahan ini membantu siswa untuk mengenali kebutuhan yang ingin terpenuhi atau ingin dipenuhi sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Bapak Ibu guru bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Selain itu, juga bisa mengatakan apa yang penting bagi kamu. Jadi itu beberapa kalimat yang bisa digunakan dalam validasi kesalahan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan biasanya itu kalau kita yang pengalaman sehari-hari itu seperti memberikan kekuatan.
Bapak Ibu guru bisa mengatakan apa nilai yang kita pakai di kelas kita. Jadi kita ingatkan kembali pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Bisa juga kita menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Ya, harapannya dari anak mengetahui kesalahan, anak mengetahui keyakinan yang dilanggar, anak dapat mencari solusi sendiri. Ini yang terkadang saya sendiri pun mengalami. Terkadang kita yang mengambilkan solusi. Kamu sebaiknya begini. Nah, yang diminta di dalam segitiga restitusi ini adalah memunculkan motivasi anak untuk mencari solusi dari setiap kesalahannya masing-masing. Ini kemarin yang sudah saya lakukan dengan Via dan dengan Rina. Permasalahan yang Via hadapi adalah permasalahan seputar pertemanan, circle-circle yang ada pada anak-anak, sehingga ada satu anak yang merasa tidak mendapatkan teman sehingga tidak nyaman. Yang kedua dengan Mas Krishna adalah ketidaksertaan ikut dalam melaksanakan kelas karena mamanya yang menjemputnya lebih awal. Jadi Mas Krishna itu ternyata takut ketika mamanya datang dan menjemput, jadi dia tidak punya tiket. Ya. Berikutnya yaitu yang terakhir adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Sudah jelas, Bu Sari, Bu Sari. Dari yang diterangkan video tadi, terus bagaimana yang terbaik agar sekolah kita bisa mengisi tingkatan itu dari yang itu Oke, Bu Sari bertanya posisi yang seperti apa yang akan membuat atau berdampak kepada anak sehingga sekolah kita menjadi lebih baik. Dari uraian tadi adalah 5 posisi kontrol. Yang terbaik adalah posisi manajer yang memberikan solusi kepada anak dan tidak memberikan hukuman tetapi berupa keyakinan. Tetapi ada tetapi tidak selalu semua masalah itu diposisikan kita sebagai manajer. Ketika kesalahan anak itu sudah fatal, maka kita tidak bisa melakukan posisi sebagai manajer. Misalkan dia sampai melukai temannya atau dia sudah bertindak kriminal, misalkan begitu, maka tindakan yang kita ambil posisinya sudah tidak posisi manajer lagi. Mungkin kita bisa ditindaklanjut lebih dalam apakah memang itu merupakan suatu kebiasaan ataukah menjadi dari kebutuhan dasar anak tadi. Jadi harapannya adalah posisi manajer yang akan kita posisikan pada Bapak Ibu guru, tetapi tidak selalu menggunakan posisi manajer, dilihat dari apa yang dilakukan anak. Ibu bisa mediasi konflik. Ya. Misalkan untuk manajer ketika kondisi yang sudah tidak bisa dikendalikan, maka ini memposisikan ya. Ada lagi? Ada, silakan. menanggapi dari pertanyaan Isari dan jawaban Ibu. Untuk posisi manajer memang bagus diterapkan di SD kita ini. Hanya saja kalau saya melihat dari pengalaman yang sulit sistemnya sebelumnya, tetapi kita ke orang tuanya, kita sudah mendisiplinkan anak untuk pulang jam segini, piket dan sebagainya, orang-orang sudah ada. Hanya saja memang orang tua itu kadang menyepelekan. Tadi seperti contohnya Mas Krisna, itu orang tua tahu kalau memang itu dihapus, memang sengaja menjemput lebih awal dan anak kita sendiri pulang karena saya juga mengatakan
selesai jam berapa, pulang jam berapa, pembelajarannya harus sampai jam berapa. Tetapi orang sering tanya terus sering tanya mungkin dengan mikrofon dan sebagainya. Guru itu kan tidak selalu membawa seperti itu kan. Mungkin disiplin yang penanganan selanjutnya. Jadinya kalau siswa tapi bisa kok orang tua. Saya untuk jawaban tadi Gubernur Jawa Timur kamu memang itu ya bagus ya. Tapi memang kita ke orang tua yang ada. Pertanyaannya di sini mungkin Gubernur bisa memberikan solusi atau mungkin pendapat supaya kita bagaimana dengan orang tua yang bisa satu suara supaya kan satu gitu, jadi tidak ada yang tanya tentang ini jam pulang jam berapa dan sebagainya seperti itu. Kebiasaan ya seperti itu. Oke, Bu Chandra tadi memberikan tanggapan dan masukan bahwa sebetulnya posisi yang terbaik adalah manajerial. Anak-anak juga bisa kita kondisikan untuk melatih mereka bertanggung jawab dan mandiri. Contohnya tadi pada piket. Tetapi ada orang tua yang tetap saja menjemputnya lebih awal. Solusinya adalah yang pertama kita akan memberitahu anak untuk bisa mengkonfirmasi ke orang tua bahwa ketika piket dia pulangnya akan lebih terlambat, misalkan 15 menit dari jam pulang kemana-mana. Ketika dari misalkan Mas Krisna tadi bilang dengan ibunya tidak berhasil, maka nanti wali kelas akan yang memberitahu ke orang tua. Jadi kita akan mengkomunikasikan ke orang tua agar orang tuanya juga bisa sejalan dengan program-program yang ada di SD Gedangan. Harapannya tanpa dukungan orang tua kita juga tidak bisa menjalankan semua yang sudah kita rancang dengan baik. Terima kasih masukannya Bu Chandra. Ada lagi? Sudah? Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, masalah kepala sekolah. Semoga yang kita pelajari hari ini, apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya adalah seluruh warga SD Gedangan bisa bersatu padu, bisa solid, bisa memperkuat sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah pilihan dari lingkungan di Gedangan. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Harapannya apa yang disampaikan Guru itu dapat kita laksanakan bersama. Semoga ada perubahan yang lebih baik lagi untuk anak-anak, untuk kita sebagai guru dan untuk masyarakat. Saya hanya menambah sedikit, mungkin yang disampaikan Guru itu benar. Nah, bagaimana solusinya agar orang tua itu tetap membantu apa yang menjadi program sekolah? Kita punya grup WA favorit. Mungkin kesepakatan kelas bisa panjenengan tulis, bisa panjenengan ketik, bisa ke Pak Guru. Jadi orang tua biar tahu apa yang disepakati di sekolahan, apa yang disepakati anak-anak. Bisa orang tua sudah bisa menindaklanjutinya. Itu mudah-mudahan kita program kita akan lebih baik lagi. Gubernur juga tetap semangat untuk melakukan tugas-tugas selanjutnya dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengikuti jejak Gubernur untuk mengikuti tes CBP. Terima kasih.